Audio Jungle. Audio Jungle. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Kak Serdi hari ini sedang menyiapkan kue-kue Natal karena Natal sudah dekat. Jadi kue-kue harus disiapkan, dekorasi Natal juga disiapkan. Seperti ada terdengar suara ketukan pintu. Permisi. Halo Kak Ina. Halo Kak Sherly. Apa kabar? Baik-baik. Aduh, apa ini Kak Sherly? Kak Sherly lagi bikin apa? Kak Serdi lagi bikin kue Kak, karena sebentar lagi kan Natal. Jadi Kak Serdi sedang menyiapkan kue-kue dan Kak Serdi juga udah siapin dekorasi Natalnya. Pokoknya persiapan Kak Serdi oke deh. Tapi Kak, kan bukan cuma kue dan dekorasi aja yang harus kita siapkan. Jadi apa dong Kak? Kita harus bersyukur karena kehadiran Tuhan Yesus, Kak. Oh iya ya Kak, yang ulang tahun kan Tuhan Yesus ya Kak. Benar. Jadi nggak boleh dilupakan. Iya, jangan dilupakan, jangan cuma fokus sama kue dan hiasan Natal aja. Iya Kak. Ya ampun Kak, ini waktunya impa loh. Ayo kita impa dulu ya. Yuk adik-adik yuk. Shalom. Apa kabar adik-adik? Sehat semuanya kan? Sehat ya Kak Sherly ya? Iya. Sama seperti Kak Ina dan Kak Sherly. Betul. Hari ini kita mau impa adik-adik. Kira kita harus persiapkan apa ya? Ada 3 hal yang paling penting Kak Sherly. Coba Kak Sherly sebutkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, Persembahan. dalam celengan ya. Iya. Dan yang ketiga, Alat tulisnya. nah, kalau sudah disiapkan semuanya, sudah siap duduk manis, gak boleh lari kemana-mana, dan ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kak, Ya, tapi harus pakai baju yang rapi ya Kak. kita mau menghadap Tuhan kok harus pakai baju yang rapi. Yuk, kita bersaat teduh dulu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari sebelum kita mulaikan ibadah kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh hadir lagi untuk ibadah impa ya Bapak, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia,
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kirungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersukacita, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, benar kan? Iya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget ini. Semua sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sudah siap apa belum? Kok belum ada jawabannya? Sudah siap apa belum? Pinter, sudah ada. Sudah siap. Pintar sekali. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Apa bunyi firman Tuhan? Kita baca bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Adik-adik, kita mau nyanyi dulu deh. Dengarkan ya lagu ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, itu lagunya ini tentang apa ya? Wah, adik-adik, ini dia, lihat gambar ini. Ya, tentang apa ini sampai Daud menari-nari, menari-nari? Peristiwa apa sih ini? Iya, Raja Daud
membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Membawa tabut Allah ke Yerusalem. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lagu yang dinyanyikan tadi mengisahkan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Mengapa? Raja Daud meminta Asaf dan keluarganya menyanyikan nyanyian syukur ini. Ini ceritanya. Karena Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem. Apa sih tabut Allah itu? Ada yang mengerti? Ada yang sudah tahu? Nah, adik-adik, tabut Allah itu seperti ini loh. Ini dia, lihat gambarnya. Tabut Allah itu merupakan simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Dan apa yang ada di dalam tabut Allah itu? Apa isinya tabut Allah itu? Adik-adik, di dalam tabut Allah ini berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan. Apalagi ya? Ya, buli-buli emas yang berisi mana. Dan tongkat Harun yang berbunga. Adik-adik, kenapa ya tabut Allah itu kok dibawa ke Yerusalem? Karena tabut Allah ini sempat direbut oleh bangsa Filistin, musuhnya bangsa Israel, selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan ke Israel. Kenapa? Karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Mereka merendahkan tabut Allah itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan memindahkan tabut Allah bagi bangsa Israel itu sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka mempercayai itu, bahwa dengan berhasilnya tabut Allah dipindahkan lagi ke Yerusalem, sama artinya dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu Raja Daud dan seluruh umat Israel bernyanyi bersukacita dengan kesungguhan tanpa malu-malu loh tadi itu. Raja Daud, raja yang berkuasa, yang disegani oleh seluruh rakyat Israel, dia tidak malu-malu untuk menari-nari di hadapan tabut Allah. Dia tidak malu-malu bersama dengan rakyat Israel. Mereka bersukacita, bernyanyi bersukacita. Mereka memuji Tuhan dan mengingat tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nih sebentar lagi kita akan merayakan apa?
Gak dengar kakak. Kita akan merayakan apa ini sebentar lagi? Iya, betul sekali. Kita akan merayakan Natal. Nah, Natal itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Natal itu apa? Adik-adik senangkah menyambut hari Natal? Apa yang membuat adik-adik senang menyambut Natal? Pasti semua senang banget nih kita ya. Apa karena mendapat baju baru, sepatu baru, mainan baru, atau kado-kado Natal yang lain? Adik-adik, hari Natal adalah hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Benar sekali. Yang berarti kehadiran Tuhan menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Natal adalah bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih-Nya yang sangat besar bagi kehidupan manusia di dunia ini seperti kita ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya lagi. Adik-adik senangkah menyambut kehadiran Tuhan Yesus? Ya, harusnya senang dong. Kenapa? Karena sukacita Natal bukan karena dapat kado Natal. Bukan karena dapat baju baru. Tapi justru karena kasih Tuhan yang sangat besar itu. Sehingga Tuhan mau hadir di tengah-tengah dunia ini loh. Ia datang memberi harapan, kekuatan, dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Itu yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita bersama-sama mensyukuri kehadiran Allah. Dengan kelahiran merayakan Natal ini. Sekarang mari belajar bersyukur. Seperti Daud. Bersyukur dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus mau hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Dan ini buktinya. Gak terasa toh? Sampai saat ini kita akan akhiri tahun 2020. Padahal kita melewati masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini. Yang rasanya kita merasa, kapan Tuhan? Kapan ini berakhir? Ini semua menjadi seperti ini. Kapan kita bisa lagi bersekolah? Kapan kita bisa lagi pergi ke gereja, ke sekolah minggu? Kapan lagi kita bisa bermain-main seperti dulu? Nah, disinilah kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun kita mengalami pandemi seperti ini. Tidak menghalangi kita
untuk tetap bersukacita dalam kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Karena Tuhan itu begitu baik. Dia yang selalu hadir menyertai kehidupan adik-adik, menyertai keluarga kita, dan menyertai kita sampai saat ini. Bagaimana? Adik-adik, bisakah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus? Sudah siapkah kita menyongsong kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Seperti Daud tadi, dengan penuh sukacita. Kita pun juga, mari kita pun diajak dari firman Tuhan ini. Kita belajar untuk menyambut, menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini, di pagi hari yang indah ini. Tuhan, buatlah kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami terus memberikan ungkapan rasa syukur kami atas kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami ini, sertai para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka semua. Tuhan tolong agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kami semua, negeri kami Indonesia ini, dapat dipulihkan kembali. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka Bapa, berkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus, berkati pula di dalam setiap belajar kami dari adik-adik kami. Tuhan memberkati mereka, berikan kepada mereka ketekunan, rajin di dalam belajar, bahkan mereka memiliki semangat untuk belajar. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan di dalam kami mempersiapkan diri untuk memperingati masa raya Natal. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, agar kami semua dengan penuh sukacita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Dan saat ini kita waktunya untuk persembahan. Siapkan persembahannya ya Kak ya. Berikan yang terbaik ya Kak Shirley. Iya, adik yang di rumah berikan yang terbaik. Yuk kita puji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita pujikan satu lagu, Apabila Kita Sukacita. Pakai gerakan ya Kak Shirley ya. Iya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.